Apakah Ya, Anda ini seorang selamat siang. Muslim? Muslim. Muslim, selamat siang. Oke, ya silakan, Pak Git. Ya, saya sebetulnya naik ke atas sini itu untuk membuat edukasi kepada Muslim. Jadinya kalau data dan fakta itu diungkap gitu, nggak usah baper gitu loh. Cari tahu dulu masalahnya ya seperti disuka bilang memang ada gitu loh tentang nikahnya dengan Aisyah ya. Sebentar, ini kita konfirmasi dulu nih. Jangan-jangan dia apa namanya? Sebentar, Pak Git. Saya konfirmasi dulu nih. Bagaimana kami yakin bahwa Anda ini benar-benar seorang Muslim? Nanti Anda Kristen ngaku-ngaku Islam loh. Itu untuk menjelek-jelekan agama Islam. Di sini nggak bisa Saya kayak begitu. punya konten juga ya di YouTube itu. Tapi kurang Dan besar, banyak Pak. saya Kurang dekat ke HP. Anda bicaranya kurang dekat ke arah HP. Nah, Oke, gitu saya ya. pasang mic dulu ya. Begitu saja udah bisa. Begini udah keras. Tadi jauh. Tapi saya deket duduknya nggak santai. Oke, sudah jelas. Sekarang jelas. Ya. Ya, udah kan enak pakai mic. Oke, konfirmasinya gimana kalau saya Islam? Bisakah Anda membacakan satu surat di dalam Al-Quran atau niat sholat coba biar orang-orang yakin bahwa Anda memang benar-benar Muslim. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Cukup kayaknya ya. Sah, cukup. Oke, silakan dilanjutkan tadi. Lanjutkan. Sebelumnya juga saya berterima kasih artinya supaya umat Islam ini juga beredukasi, artinya mau mengkritik apa yang ada di kitabnya, tidak percaya saja begitu sepenuhnya. Karena saya itu mengatakanlah penganut saya itu kalau dibilang Islam itu penganutnya Buya Sakur, Nurul Kholis Majid, Gus Dur, bukan rombongan-rombong yang mengkafir-kafirkan gitulah. Begitu. Jadi kalau Edis membuka itu ya faktanya memang realitanya seperti itu. Artinya kita juga harus pintar-pintar mendeteksi benar nggak sih omongan Edis ini. Ya kalau katakanlah, kalau kita boleh fair sendiri, justru Islam itu sebetulnya untuk orang Arab ya, bukan orang di Indonesia gitu. Kalau fair gitu loh. Karena kalau Edis coba buka deh di Az-Zukhruf ayat 3 gitu. Az-Zukhruf ayat 3, saya bacakan surat Az-Zukhruf ayat 3 ya. Az-Zukhruf ayat yang ketiga. Az-Zukhruf ayat 3. Oke, saya bacakan ya Bang ya. Ya. Di sini dikatakan, sesungguhnya kami menjadikannya sebagai Al-Quran yang berbahasa Arab agar kamu mengerti. Oke, agar kamu mengerti kan yang mengerti itu kan dengan bahasa Arab gitu ya. Bukan dengan bahasa Indonesia atau bahasa lainnya. Tapi orang sendiri Islam sendiri kalau dibukakan itu, ya saya itu orangnya bukan anti kritik, artinya terbuka gitu ya. Dan kemudian kalau kita lihat lagi di Ibrahim ayat 4, mungkin Edi sudah hafal kali lah Ibrahim ayat 4 ya. Tidaklah kami mengutus seorang Rasul pun ya, kecuali melainkan dengan bahasanya. Ya, jadi setiap bangsa itu katakanlah punya Rasul sendiri. Bahkan mungkin kalau kita mau jauh berpikir, katakanlah Jawa gitu, kemudian di mana? Di Medan sendiri dengan Parmalinnya, Jawa dengan Kapitayannya, Sunda Wiwitan di tanah Sunda. Nah ini kan mempunyai filosofi juga yang nggak kalah dengan agama-agama impor lah seperti itu ya. Ya jadi saya tuh Islam tapi mempelajari hampir semua agama gitu, bukan satu agama aja. Bahkan kalau boleh dibilang saya itu kalau boleh dianggap fair lah nih, kalau belak-belakan itu malah asiknya Buddha ya, asik ya. Dia nggak ada konsep tentang ketuhanan lah di Buddha ini. Oke. Gitu. Jadi lebih Anda ini logis.
Jadi Anda ini menonton channel saya ini udah beberapa kali lah ya intinya, atau sering atau Oh, saya tuh dari Juli dia minta naik bis, gak dinaik-naikin sama kamu. Oh iya, oke. Jadi Dari Juli. ketika Anda Saya melihat pengen saya banget. membahas tadi Anda saya lihat ada membahas mengenai yang Muhammad menikahi Aisyah. Coba itu Ya. itu dilanjutkan dulu, itu gimana? Ya, secara fikih Islam pada saat itu ya memang diperbolehkan gitu. Ya itu kan Anda sudah buka sendiri, kemudian tentang perbudakan sendiri gitu ya di Al-Mu'min 56 gitu ya. Al-Mu'min 5 dan 6 itu artinya udah dicontohkan sendiri bahwa Nabi Muhammad gitu ya mempunyai budak, lupa saya namanya siapa ya. Ya, maksudnya tidak perlu menikah dan boleh menggauli gitu loh ya di Al-Mu'min 5 ayat 6 itu. Al-Mu'min 56 gitu ya. Dan ini harusnya kritikan terhadap orang yang mau berpikir sehat lah gitu. Artinya jangan marah, mau buka datanya dulu. Saya tuh sering miris begitu naik ke atas marah-marahin Edis ya, termasuk ini melaporkan gitu loh. Ini termasuk miris gitu. Mengapa sebegitunya gitu. Sedangkan dulu kalau kita lihat data zaman dulu ya sebelum Zakir naik ya sah-sah aja Edis melakukan ini. Bukan saya membela Kristen, bukan. Makanya saya tuh kalau ngaku Islam disuka dibilang misionaris. Bahkan ibu saya tuh Aceh Totok gitu. Kalau boleh dikatakan keluarga ibu tuh, waduh berat gitu Islamnya. Gitu. Jadi Anda selama menonton channel saya, Anda dapati bahwa yang saya katakan itu adalah benar gitu ya. Ya, maksudnya Edis tidak mengambil data yang dibuat-buat, entah itu dari Muslim atau dari ayat. Kalau soal mereka bilang, wah itu kan tafsirmu lah. Memang tafsir harus bagaimana gitu. Contoh aja kalau kita tafsirkan tadi ya, saya tadi pagi sempat buka Komal juga tentang peradaban Islam yang mundur. Kenapa sih Islam ini mundur gitu loh? Dulu Islam itu pernah punya yang namanya apa itu golden age lah istilahnya di zaman Harun al-Rasyid itu ya, di zaman Ibnu Sina, kemudian di zaman Al-Khawarizmi. Nah di situ Islam ini golden age banget gitu loh. Dia mau menerima logikanya dari Aristoteles dan diterapkan di Baghdad, hingga Baghdad menjadi epicentrum dari kegiatan ekonomi dan kegiatan ilmuwan di situ. Jadi termasuk penemuan angka nol, kemudian penemuan aritmetik dan aljabar. Ini kan orang Islam, tapi kenapa Islam itu mundur gitu ya? Nah, jawabannya ya macam-macam lah. Tapi kalau saya lebih berpendapat setelah zaman itu, zamannya Al-Ghazali, ya, kita tahu kan Al-Ghazali dia lebih ke apa-apa itu tentang dibalikan ke Allah, apa-apa dibalikan Allah. Akhirnya orang Islam itu tergeser dengan ilmu pengetahuan, meninggalkan ilmu pengetahuan. Yang kita lihat sekarang, Edis bisa lihat sendiri, ya yang kita pakai sekarang lah, atau mobil, motor, handphone, nggak ada kontribusinya dari orang Islam. Jadi orang Islam hanya memanfaatkan saja gitu. Jangan keras-keras, Bang. Enggak. Jadi saya memang fair itu gitu adalah maksudnya. sebuah realita ya. Itu sebuah realita. Bahkan si siapa Ya, namanya, kalau- si Guru Gembul itu kan mengatakan bahwa memang agama Islam ini sudah mundur begitu. Ya, peradaban Islam ya, peradaban Islam itu mundur gitu ya. Itu bukan Guru Gembul, banyak gitu. Dan di konten saya di YouTube juga saya berbicara tentang ini juga gitu. Cuman memang kalah ngetop sama Guru Gembul ya. Iya. Gitu. Tapi apa ini yang membuat Anda itu mengkritik agama Islam sehingga Anda mengatakan bahwa agama Islam ini mengalami kemunduran, umat Islam mengalami kemunduran gitu. Peradaban ya, tentunya peradabannya. Ya itu tadi di zaman Golden Age-nya Harun al-Rasyid ya. Itu Baghdad itu pernah menjadi pusat perekonomian dunia lah, seperti New York gitu ya, dan pusat ilmu pengetahuan ya.